Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahyani Isa. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika, Prodi S1 Fisika. Saya akan membacakan makalah yang telah saya buat yang berjudul Peran dan Fungsi Mahasiswa Menyelesaikan COVID-19 dengan dosen pengampu Dr. Masri Kudrat Umar SPD MPD. Yang pertama ada kata pengantar yang telah saya susun pada tanggal 7 April 2020. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk kelelahan, nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multiorgan. Virus ini terutama menyebar selama kontak dekat dan oleh tetesan kecil yang dihasilkan ketika mereka terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan kecil ini dapat diproduksi saat bernafas, tetapi umumnya tidak mengudara. Orang juga dapat terinfeksi dengan menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian wajah mereka. Virus ini dapat bertahan di permukaan hingga 72 jam. Virus ini paling menular selama 3 hari pertama setelah timbulnya gejala. Namun dimungkinkan untuk menyelesaikan virus sebelum gejala muncul dan pada tahap selanjutnya penyakit. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Berikut pada bagian B, terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa peran strategis mahasiswa pada masyarakat? Yang kedua, dampak apa saja yang terjadi pada masyarakat? Yang ketiga, apa saja yang dilakukan mahasiswa kepada masyarakat? Berikutnya tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui strategis mahasiswa pada masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui dampak apa saja yang terjadi dan dirasakan masyarakat. Yang ketiga, dapat mengetahui apa saja yang dilakukan mahasiswa pada masyarakat. Berikutnya bab 2 pembahasan. Yang pertama, peran strategis mahasiswa di masyarakat. Masuknya virus corona ke wilayah Indonesia akhir-akhir ini suka atau tidak membuat kegemparan sendiri pada masyarakat Indonesia. Hal ini juga merupakan bagian dampak dari berita-berita yang secara simpang siur berada di berbagai media. Sebenarnya tujuan pemberitaan itu masih ingin memberitakan tentang virus tersebut dengan jelas. Namun perkembangan berita selanjutnya tampak memperlihatkan kepanikan yang makin meluas mengenai virus tersebut di Indonesia. Penanggulangan virus corona yang sudah masuk ke Indonesia memerlukan antisipasi dari banyak pihak, mulai dari masyarakat umum, pemerintahan, dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan.
Data terbaru tentang virus corona di Indonesia sudah seharusnya bersumber pada data valid yang dipublikasikan oleh pihak relevan. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dinas perwakilannya di wilayah masing-masing. Selain itu, kita diharapkan tetap tenang, tidak ada halangan untuk beraktivitas sehari-hari, tidak perlu merasa khawatir, merasa cemas dan ketakutan secara berlebihan, serta jangan menyalahgunakan serta menyalahartikan tentang virus corona ini dengan upaya-upaya yang berlebihan. Upaya tersebut di atas dilakukan oleh segelintir orang dengan tujuan tertentu. Sangat disayangkan melihat masih banyak oknum yang memanfaatkan celah peristiwa merebaknya virus corona di Indonesia untuk mengambil keuntungan bagi mereka. Hal ini menimbulkan banyak masalah baru seperti panic buying, memborong banyak barang, contohnya masker dan pembersih tangan praktis, sehingga menjadikan ladang bisnis baru dengan meraup keuntungan tinggi, lalu memasok persediaan bahan pokok makanan sehari-hari dalam jumlah banyak seolah-olah mereka nanti akan dikarantina karena tidak bisa melakukan aktivitas di luar. Hal tersebut sangatlah tidak tepat untuk dilakukan karena virus corona bukan menjadi ajang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Virus corona menghantam sektor pendidikan dan perguruan tinggi di seluruh dunia, termasuk di Amerika. Mahasiswa yang sedianya lulus pada tahun 2020 kini menghadapi ketidakpastian akan masa depan mereka. Namun di balik pandemi global ini, para mahasiswa juga memiliki peran penting pada masyarakat. Warga Amerika belum pernah mengalami isolasi diri sampai pandemi flu terjadi pada 1918 dan hal ini terjadi lagi selama pandemi COVID-19 yang berawal di akhir tahun lalu. Para mahasiswa di Amerika kini mengalami masa kuliah tanpa penyelesaian yang jelas. Mereka pulang kembali ke rumah orang tua mereka dan dari pemondokan di tempat mereka menempuh ilmu di seluruh negeri. Kuliah dilaksanakan secara online dan acara wisuda dibatalkan di tengah perebakan virus corona. Peristiwa penting siswa Amerika kini ditentukan oleh peristiwa global dan juga berdampak pada bulan-bulan pertama mereka mulai menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi. Pandemi virus corona telah membuat mahasiswa merenungkan kembali peristiwa yang dihadapkan senior mereka pada tahun 2008. Saat itu, mahasiswa harus menghadapi situasi negara dalam resesi besar setelah diwisuda. Sebagian besar Amerika mendapat kesempatan belajar dari Kongres di mana mereka menjadi pembuat sejarah, kecil atau besar. Mahasiswa di Amerika juga ambil bagian menyampaikan harapan publik, mulai dari demonstrasi perempuan, Women March, sampai demonstrasi pengawasan senjata March for Our Lives. Mahasiswa telah menyampaikan aspirasinya warga bahkan menjelang ujian akhir. Mereka menempuh perjalanan menggunakan transportasi umum kereta menuju tempat-tempat magang. Semuanya masih belum jelas, demikian pula acara wisuda yang telah lama ditunggu-tunggu, yang dulu pasti akan terlaksana. Para mahasiswa Amerika kini sulit menerima kenyataan di saat mereka menyambut kelulusan, momen penting yang menjadi akhir masa studi mereka dibatalkan. Di tengah-tengah krisis virus, mahasiswa bisa menjadi penentu menjadi warga yang kreatif dan pemimpin. Sebagian menganggap mereka bukan lulusan tragedi, melainkan lulusan tahun yang gigih dan terus berjuang bersama, meskipun harus menjaga jarak dengan sesama rekan mereka. Sampai saat ini, jumlah pasien yang terkena virus corona di Indonesia cenderung bertambah, karena tidak terjadi keterbukaan yang mampu mengatasi rasa penasaran masyarakat. Pemerintah perlu melakukan upaya kerjasama dengan lembaga swasta maupun masyarakat umum, sehingga kuncinya pada proses komunikasi dan kepercayaan. Memang secara general problematika mengenai virus corona berbeda pada ranah kesehatan, sehingga orang yang bukan ahlinya tidak memiliki kesempatan untuk berperan aktif mengatasi kasus tersebut. Tetapi jangan lupa, ilmu politik memiliki konsep, mempengaruhi dan mengajak bagaimana pemerintah mengajak masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat dan mempengaruhi agar masyarakat mau melaksanakan instruksi pemerintah terkait penanganan virus corona, menjadi alternatif solusi guna mempercepat Indonesia terbebas dari virus corona. Bagaimana masyarakat bersedia patuh akan ajakan dan anjuran pemerintah
sedangkan masih terdapat ketidakterbukaan mengenai informasi yang masih layak diketahui oleh masyarakat umum. Yang kedua, permasalahan masyarakat sebagai dampak COVID-19. Virus corona COVID-19 saat ini telah berdampak bagi seluruh masyarakat dan bagi sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini telah diakui oleh UNESCO pada Kamis 5 bulan 5/3 bahwa wabah virus corona telah berdampak terhadap sektor pendidikan. Hampir 300 juta siswa terganggu kegiatan sekolah di seluruh dunia dan mengancam hak-hak mereka di masa depan. Sejak diberlakunya social distancing memberi dampak bagi pendidikan menurut perspektif sosiologi untuk belajar di rumah sudah tepat dilakukan dalam kondisi seperti saat ini. Karena dalam ilmu sosiologi, interaksi antar manusia itu tidak harus bertemu langsung, tidak harus bersentuhan atau bertatap muka langsung. Interaksi bisa melalui media cetak, teknologi, dan media sosial. Oleh karena itu, instansi pendidikan mengalih pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring ataupun tugas rumah guna meminimalisir pertemuan satu sama lain di suatu ruangan yang sama dalam jarak yang dekat serta menghindari kerumunan. Persekolahan mengganti pertemuan kelas dengan pemberian tugas rumah kepada murid. Pemberian tugas bertujuan untuk murid belajar di rumah, sedangkan di perguruan tinggi mengalih pertemuan kelasnya dengan pertemuan daring dan tugas daring. COVID-19 sebagai gejala sosial. Kontak sosial menggunakan kontak sekunder, yaitu menggunakan perantara melalui teknologi dalam pertemuan kelasnya. Sebisa mungkin dapat memanfaatkan teknologi dalam pertemuan pembelajaran secara online dengan baik. Sejak mewabah di Cina Desember lalu sampai sekarang, virus corona telah menginfeksi lebih dari 110 orang dengan pasien meninggal mencapai lebih dari 3.600 orang di lebih 80 negara di seluruh penjuru dunia. Selain aksi-aksi dalam mencegah dan mengobati penyakit COVID-19, dampak sosial yang ditimbulkan oleh virus SARS-CoV-2 itu juga sangat signifikan di Asia. Kaum perempuanlah yang terkena dampaknya secara tidak proporsional. Krisis selalu memperburuk ketimpangan gender, kata Mario Holzberg, penasihat risiko bidang kemanusiaan dan bencana di UN Women Asia dan Pasifik. Berikut adalah 5 akibat yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 dalam kehidupan sosial para perempuan Asia. Yang pertama, penutupan sekolah. Yang kedua, kekerasan rumah tangga. Yang ketiga, pekerjaan perempuan atau tenaga kesehatan di garis depan. Yang keempat, pekerjaan rumah tangga migran. Dan kelima, dampak ekonomi jangka panjang. Sri Mulyani mengatakan dalam upaya meminimalisir dampak virus corona tersebut, tidak hanya menjadi tanggung jawab dirinya dan juga jajaran Eselon I, namun seluruh jajaran Kementerian Keuangan juga secara bersama-sama wajib membantu dalam merespon dari sisi kebijakan fiskal maupun lainnya. Di sisi lain, virus corona tidak hanya berdampak negatif, namun juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru selain Cina. Selain itu, peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sering terguncang. Yang ketiga, peran mahasiswa menggerakkan masyarakat menyelesaikan masalah COVID-19 di Indonesia. Agar ada kesadaran masyarakat dan mereka mengerti bahaya COVID-19, perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus di seluruh daerah. Kemudian juga edukasi publik agar membudayakan pola hidup bersih. Mengenai sejumlah daerah yang mulai melakukan karantina wilayah, pentingnya komunikasi publik secara baik. Oleh sebab itu dibutuhkan kepiawaian dari setiap kepala daerah yang bertanggung jawab atas masyarakat. Segala upaya yang dilakukan itu adalah cara terbaik agar dapat mengurangi, jika tidak bisa dikatakan membasmi secara menyeluruh penyebaran COVID-19 ini di Indonesia, maupun di daerah-daerah sekalipun. Kebijakan lockdown memang tidak mudah dilakukan secara menyeluruh di semua provinsi di Indonesia.
Pemerintah pusat tahu persis dampak apa saja yang akan terjadi jika kebijakan lockdown untuk seluruh wilayah diberlakukan. Bisa saja terjadi krisis pangan karena di beberapa wilayah masih bergantung kebutuhan dari daerah lain. Kelangkaan akan menjadi persoalan serius sehingga sudah betul jika pemerintah pusat tidak bisa menginstruksikan kebijakan lockdown secara menyeluruh. Namun hal ini tersebut bukan pula membatasi atau bahkan melarang pemerintah di daerah provinsi atau kabupaten dan kota untuk menyelamatkan daerah yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah pusat sebagai pemegang kendali kekuasaan negara bisa memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan apapun, namun tetap dalam koordinasi kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, barulah segala persoalan dan permasalahan yang dihadapi bangsa ini diharapkan mampu teratasi dengan baik, dengan dikerjakan bersama, dimusyawarahkan bersama, dan demi kepentingan bersama melawan penyebaran virus corona. Di sini pemerintah pusat tidak menginginkan lockdown seperti yang dikutip oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Saya tegaskan yang pertama bahwa kebijakan lockdown baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, karena menurut saya, jika terjadi lockdown di daerah pusat, perekonomian pun juga mengalami penurunan karena tidak semua pekerjaan bisa dikerjakan di rumah. Peran masyarakat pun sangat penting, karena dengan tidak berpergian, virus tersebut dapat diminimalisir, tetapi banyak juga masyarakat yang berpergian tidak penting seperti sekadar berkumpul untuk nongkrong, dan ada juga yang berwisata. Ini sangat tidak dibenarkan karena pemerintah meliburkan kegiatan belajar mengajar bukan untuk berwisata atau untuk berpergian tidak penting. Di sini pemerintah sementara membatasi hak-hak contoh, hak kebebasan bergerak, kebebasan berekspresi, dan penahanan sewenang-wenang. Dan di sini jika pemerintah melarang atau menutup pintu-pintu internasional, maka pemerintah berpotensi melanggar HAM. Maka dari itu, pemerintah hanya bisa mengecek dengan sangat teliti orang yang datang dari luar negeri. Bila terindikasi, maka segera bawa ke rumah sakit. Dengan demikian HAM tidak dilarang oleh pemerintah. Pemerintah di sini harus selalu menginfokan berapa saja yang sudah terkena virus tersebut dan dari daerah mana saja. Karena ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Jangan sampai pemerintah menutup-nutupi data yang real terjadi. Negara juga harus bertanggung jawab atas tenaga medis yang meninggal karena merawat pasien yang terkena corona. Karena dengan negara bertanggung jawab atas hal tersebut, tenaga medis tidak takut untuk merawat pasien yang terkena corona. Semua orang ikut wajib mencegah penyebaran virus corona. Pandemi COVID merupakan bentuk bahaya atau hazard yang memiliki potensi mengancam segala aspek masyarakat seperti sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Dampak pada masyarakat Indonesia tentu tidak berbeda jauh dengan masyarakat di negara lain yang juga sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kondisi kerentanan sosial atau social vulnerability menjadi realitas nyata yang terjadi pada masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kerentanan sosial menjadikan posisi ketahanan masyarakat atau community resilience mengalami goncangan atau shock. Akibat pandemi COVID-19, ketahanan masyarakat berkaitan dengan kemampuan dari masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, seperti teknologi, makanan, pekerjaan, dan rasa aman nyaman. Sebagai generasi milenial yang dalam artian kita lahir dalam kemajuan teknologi, dan tentunya kita sudah paham dengan manfaat teknologi. Mari kita sama-sama membantu pemerintah dalam menangani serangan virus corona ini melalui bidang kita. Beberapa langkah positif yang dapat kita kontribusikan untuk penanganan virus corona yaitu menyebarkan informasi valid. Banyaknya informasi hoaks yang beredar di sosial media seputar virus corona semakin tak terbendung. Banyak grup-grup WhatsApp membuat orang-orang tidak mengetahui kebenaran sebuah informasi yang beredar, gampang untuk mempercayai dan bahkan ikut merepost ke grup WhatsApp lainnya. Tidak sedikit yang ikut menyebarkan informasi itu adalah mahasiswa atau mahasiswi yang bisa sebenarnya
sudah tergolong kaum cendekiawan. Banyaknya informasi hoaks yang beredar akan membuat masyarakat semakin panik dan tidak tenang, sehingga pemerintah akan sangat sulit dalam proses penanganan virus corona. Untuk itu, kita sebagai generasi anti hoaks harus turut serta secara proaktif dalam menyaring informasi yang beredar, kemudian menyebarkan informasi yang sudah valid dari sumber yang terpercaya. Berikut ada bab 3 penutup, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu, virus corona adalah wabah baru yang secara resmi disebut sebagai 2019 nCoV. Coronavirus ini pertama kali muncul pada Desember 2019 di Cina dan diduga berasal dari pasar seafood dan hewan liar di Wuhan. Sebagian besar virus corona yang menyerang manusia mirip flu yang menyebarkan penyakit ringan hingga sedang. Namun beberapa virus corona baru ini juga dapat menyebabkan penyakit parah dan bahkan kematian. Para peneliti masih bekerja untuk menentukan seberapa mematikan virus corona yang menurut laporan menunjukkan tingkat kematian 3-4%. Namun mereka telah melakukan beberapa kesamaan 2019 nCoV dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Kedua virus diduga berasal dari hewan, tetapi bisa menular dari manusia ke manusia dengan cara yang sama. Pada tahun 2002, SARS menginfeksi lebih dari 8.000 orang dan membunuh hampir 800 orang di seluruh dunia. Yang terakhir ada daftar pustaka, sekiranya ada 15 sumber yang telah saya dapatkan. Oke, sekian pembacaan makalah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.